Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Putri Regina Maharani dari kelas 1A D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung 2020. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah bisnis. Saya mengambil bisnis e-commerce yaitu Lazada Group. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu bisnis e-commerce, yaitu proses pembelian maupun penjualan produk seperti barang dan jasa secara elektronik. Elektronik di sini memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan Lazada Group. Lazada Group adalah perusahaan e-commerce Asia Tenggara yang lebih tepatnya di Singapura. Didirikan oleh Maximilian Bittner dan didukung oleh Rocket Internet. Didirikan pada tanggal 27 Maret 2012 dan dimiliki oleh Alibaba Group. Pada tahun 2014, Lazada Group telah mengoperasikan situs-situsnya di beberapa negara yaitu Singapura, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, dan telah mengumpulkan sekitar 647 juta US dollar melalui putaran investasi dari para investornya seperti Temasek Holding, Tesco, Summit Partners, JP Morgan Chase, Investment Ambit Kinetic, dan Rocket Internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah Lazada Group. Lazada Group didirikan pada tahun 2012 oleh Maximilian Bittner dengan dukungan Rocket Internet dengan tujuan membangun model bisnis Amazon.com di Asia Tenggara untuk memanfaatkan pasar konsumen online yang baru lahir dan lemahnya kehadiran Amazon di sana. Rocket Internet adalah inkubator Jerman yang membangun perusahaan yang meniru model bisnis perusahaan teknologi Amerika Serikat yang sukses di pasar negara berkembang. Situs web e-commerce Lazada diluncurkan pada tahun 2012. Ini mengumpulkan 4 putaran pendanaan pada tahun 2012 dan awal 2013. JP Morgan menginvestasikan jumlah yang tidak diungkapkan pada bulan September. Perusahaan investasi Swedia Kinetic menginvestasikan 40 juta dolar pada bulan November. Perusahaan ekuitas swasta Amerika Serikat Summit Partners menginvestasikan 26 juta dolar pada bulan Desember, dan Tengelmann menginvestasikan sekitar 20 juta dolar pada Januari 2013. Pada Desember 2013, ia mengumpulkan 250 juta dolar pada tambahan dari Tesco PLC, Access Industry, dan investor lain yang sudah ada. Pada Mei 2014, Lazada diluncurkan di Singapura. Pada November 2014, Temasek Holdings memimpin putaran pendanaan sebesar 250 juta dolar, sehingga total Lazada telah mengumpulkan sekitar 647 juta dolar. Juga pada bulan itu, Lazada mengumumkan bahwa platform pasarnya menyumbang lebih dari 65% dari keseluruhan penjualannya, dan bahwa jumlah penjual pihak ketiga di platform tersebut telah meningkat 500 pada November 2013 hingga menutup menjadi 10.000 pada Desember 2014. Jumlah karyawan di seluruh wilayah mencapai sekitar 4.000. Pada April 2016, Alibaba Group mengumumkan bahwa mereka bermaksud mengakuisisi saham pengendali di Lazada dengan membayar 500 juta dolar untuk saham baru dan membeli saham senilai 500 juta dolar dari investor yang ada. Alibaba Group memberikan alasan mengapa menginvestasi, karena pasar di Asia Tenggara memiliki populasi pendapatan kelas menengah yang meningkat. Pada Juni 2017, Alibaba Group meningkatkan investasinya di Lazada dengan tambahan 1 miliar dolar, meningkatkan kepemilikannya dari 51% menjadi 83%. Alibaba menginvestasikan 2 miliar dolar lagi ke Lazada pada Maret 2018.
Kemudian Maximilian Bittner digantikan oleh Lucy Peng. Pada Desember 2018, Lucy Peng digantikan oleh Pierre Pagnan sebagai CEO Lazada, dengan Peng sebagai ketua eksekutif. Pada Juni 2020, Pierre Pagnan digantikan oleh Chan Li sebagai CEO Lazada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil perusahaan Lazada Indonesia. Lazada Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jual beli online dan retail e-commerce. Perusahaan ini menawarkan macam jenis produk mulai dari elektronik, pakaian, buku, mainan anak, peralatan bayi, alat kesehatan, produk kecantikan, peralatan rumah tangga, perlengkapan traveling, dan olahraga. Lazada Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu cabang dari jaringan retail online Lazada di Asia Tenggara. Pada Januari 2012, jumlah karyawan Lazada hanyalah 4 orang, dan pada bulan Agustus 2012, karyawan yang dipekerjakan naik menjadi 200 karyawan dan terus bertambah setiap bulannya. Menurut tafsiran pengamat, omset Lazada dalam sebulan mencapai miliaran rupiah. Lazada mempunyai warehouse atau gudang seluas 2.500 meter persegi di Surabaya dan 5.000 meter persegi di Jakarta. Hal ini merupakan upaya untuk mempertahankan pertumbuhan sebesar 20% setiap bulan. Hingga Desember 2012, Lazada memiliki 13 kategori produk dan lebih dari 3.000 subkategori. Perusahaan Lazada merupakan top online retail di Indonesia. Perusahaan ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membeli segala jenis produk yang tersedia oleh perusahaan hanya dengan mengakses ke website yang telah disediakan. Produk pesanan akan diantar ke rumah-rumah konsumen dengan pelayanan kurir yang cepat dengan kualitas produk yang terbaru dan terbaik. Pembayaran juga dapat dilakukan dengan uang tunai bila tidak memiliki kartu kredit. Tujuan dari perusahaan ini adalah menjadi salah satu belanja online yang paling top dan utama di Indonesia, serta memberikan pelayanan kepada konsumen secara maksimal, memberikan inspirasi dalam belanja, dan memberikan pengalaman kepada konsumen dalam memilih produk online. Karyawan yang bekerja di perusahaan ini merupakan individu yang mempunyai jiwa kewirausahaan karena mereka berasal dari sekolah bisnis terbaik. Oleh sebab itu, tidak diragukan lagi kualitas dalam pemberian layanan kepada konsumen yang akan diberikan secara maksimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visi dan misi PT Lazada Indonesia. Visinya yaitu menjadi tempat belanja online yang terpercaya dan memberikan kualitas terbaik dari segi mutu dan pelayanan terhadap konsumen. Misinya yaitu melayani segala kebutuhan pembeli, baik mulai dari pemesanan hingga pengiriman barang sampai kepada tempat pembeli. Siap dong. Halo, Lazada. Siap. Nah. Oh ya, teman-teman, untuk mendaftar ini seharusnya pakai laptop ya, jangan pakai handphone. Baik, jika sudah terbuka, langsung saja ketik Lazada. Nah, jika sudah kebuka seperti ini, langsung saja masuk ini nih, menjadi seller. Tinggal diklik aja. Diklik, kemudian akan muncul ini, daftar sekarang. Tinggal diklik, kemudian kita akan diarahkan ke pendaftaran.
tinggal diisi aja ya teman-teman semuanya, jangan ada sampai yang salah seperti nomor telepon, email, dan nama tokonya. Ini seperti ini, kita coba isi. Ini Indonesia, ini nomor teleponnya, kita isi aja sesuai dengan nomor telepon kita ya, jangan sampai salah karena nanti verifikasinya akan dikirim ke sini. Misalkan 08 12 78 67 3453. Kemudian nama toko ini terserah mau bikin nama apa, nanti namanya kan lazada.co.id shop/ nama toko kita. Misalkan kita bikin nama tokonya, untuk nama toko harus beda ya dengan yang lain, tidak boleh sama. Nanti kalau kita coba hijau berarti itu tandanya bisa kita pakai. Dan untuk nama toko harus menggambarkan atau sesuai yang kita jual ya. Misalkan kita jualan apa ya, namanya harus mendekati lah. Misalkan kita jualan sepatu ya, kita bikin namanya ini yang berbau-bau sepatu gitu. Jika sudah, silakan diisi emailnya, email kita ya, jangan sampai salah, nanti verifikasi juga akan dikirim ke sini. Misalkan ini ya teman-teman ya. Kemudian diulangi saja yang pertama tadi, email yang kita daftarkan agent gmail.com. Nah, ini kata sandi nanti untuk login juga, jangan sampai salah, harus benar-benar diingat ya. Ini terdiri dari 8 karakter, termasuk 1 huruf, 1 nomor, dan 1 simbol. Baik, kita coba kita bikin passwordnya. Ya, kita ulangi lagi ya. Yang ini tadi kita ulangi ke sini lagi. Sudah, ini tinggal digeser aja teman-teman ya. Ini digeser ke sini seperti ini. Jika sudah, tinggal klik yang ini nih, konfirmasi. Baik teman-teman, jika pada tahap pertama sudah selesai, otomatis kita akan diarahkan kepada tahap kedua. Di tahap ini kita hanya perlu memasukkan informasi mengenai diri kita seperti nama kita, nama yang membuat akun, kemudian alamat toko. Ini harus sesuai ya, soalnya nanti pada saat ada orderan, pihak Lazada Express akan pick up ke rumah sesuai dengan alamat yang tertera ya. Di sini saya akan percepat video ini. Saya rasa teman-teman sudah tahu, mengisi sesuai yang dibutuhkan saja. Baik teman-teman, kita lanjut ya untuk pengisiannya. Kemudian informasi toko, di sini bisa dipilih kategorinya, kategori yang sesuai ya, yang kita jual, misalkan otomotif atau fashion atau apapun itu, tinggal dipilih aja. Atau multi kategori bisa juga, kalau teman-teman punya jualan yang beragam jenis bisa dipilih multi kategori. Kemudian masuk ke jumlah produk yang akan kita jual. Ini terserah, mau dipilih yang banyak juga boleh, banyak sekalian juga boleh, sedikit juga boleh, enggak berpengaruh. Kemudian kode promo kalau ada dari Lazadanya, ini mungkin bisa mendapatkan beberapa keuntungan kalau kita punya kode promo, tergantung dari pihak Lazadanya. Kalau tidak ada, dikosongin aja. Kemudian masuk ke akun bank.
akun bank ini harus diisi ya, karena ini hasil penjual kita akan ditransfer ke rekening yang terdaftar. Kalau di sini tidak harus sama dengan yang nama yang terdaftar ya, bisa beda. Misalkan nggak punya rekening atau udah dipakai untuk keperluan, bisa menggunakan punya istri atau punya siapapun bisa. Yang penting namanya harus sesuai dengan yang tertera di buku rekening nantinya. Tinggal diisi aja ya teman-teman ya. Setelah itu di checklist dan dikirim. Baik teman-teman, setelah selesai tahap kedua, kita akan masuk kepada tahap 3. Di sini kita akan membutuhkan scan buku rekening dan scan KTP. Setelah kita punya, kita langsung saja pilih berkasnya, kita simpan di mana. Tinggal kita upload. Begitu juga dengan KTP ya. Oke teman-teman, kalau punya saya ini nggak usah saya kirim ya, soalnya ini sebagai contoh saja. Nanti punya teman-teman jangan lupa dikirim. Ntar kalau nggak dikirim nggak jadi deh buka tokonya. Oke, begitu aja ya teman-teman ya. Sangat-sangat gampang, tinggal diikuti step by stepnya. Inilah yang terbaru ya, cara pendaftaran terbaru di Lazadanya. Lazada ya, diklik aja Seller Center lazada.co.id, otomatis kita akan masuk ke dashboard ini. Nanti tinggal kita masukin email dan paspornya ya, kemudian kita coba login. Nah, ini udah tampilan awalnya, tapi ini kan punya saya nih, nanti punya teman-teman akan beda. Ini akan semuanya akan kosong. Nah, sampai sini kita sudah resmi terdaftar sebagai penjual atau seller di Lazada ya. Pertama-tama silahkan buka Seller Center Lazada. Kemudian setelah terbuka silahkan login pakai email dan password. Kemudian di sini ada produk, kemudian tambahkan produk. Nah, di sini nanti ada nama produk, ditulis saja sesuai yang kita jual. Judulnya bisa agak panjangan biar nanti kata-katanya orang nyari ini masih ketemu, orang nyari ini masih ketemu, seperti itu. Di sini saya mencoba menjual balon ya, balon foil yang set HBD. Nah, jika sudah selesai bikin namanya, sekarang kita pilih kategorinya ya. Kategorinya harus sesuai dengan yang kita jual ya. Sini saya menjual balon, saya bikin di balon. Kemudian masuk ke merek. Merek ini kita sesuai dengan nama toko kita ya. Kalau saya nama tokonya Leojada, saya bikin Leojada. Kemudian ini ya ditulis saja sesuai modelnya, balon foil. Kemudian masuk ke deskripsi produk. Ini deskripsinya nggak usah panjang-panjang, singkat-singkat aja, tapi jelas menerangkan apa yang kita jual ya. Jika sudah selesai mengisi deskripsi, sekarang kita masuk ke untuk mendekorasi halaman produknya ya. Bisa create new, kemudian kita masuk gambar dan teks, kita geser ke samping. Kemudian kita ubah konten. Nah, kemudian kita pilih gambarnya ya. Gambar-gambar yang bagus bisa ditaruh di sini. Di sini saya akan masukin, karena tadi gambar saya balon, menjual balon, saya masukin balon. Ada warnanya, ada 4, saya masukin warna pink. Kemudian saya tambahkan lagi gambarnya, seret lagi, kemudian ubah konten lagi.
kemudian saya masukin gambar yang lain ya, seperti itu sampai nanti semua gambar-gambar makin banyak gambarnya makin bagus ya. Jika sudah selesai gambar, kita juga bisa masukin teksnya ya teman-teman ya, biar lebih menarik. Kita bikin teksnya lebih besar juga nggak apa-apa. Jika sudah selesai, jangan lupa disimpan ya, diklik tombol simpan yang di bawah. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, jangan lupa diklik yang tanda komputer, karena nanti ini kan tampilan di komputer dan di handphone ada dua settingan seperti itu. Tinggal yang diklik aja yang salin dari versi mobile. Jika sudah disimpan, nah udah selesai. Kemudian kita masuk ke jenis garansi, tidak ada garansi. Kemudian beratnya diisi 0,1, kemudian dimensinya dikira-kira aja. Kemudian kelompok warna jangan lupa diisi ya. Kalau punya saya ada pink, kemudian unggah gambarnya yang pinknya, jangan sampai salah. Nah, kemudian masuk yang gambar berikutnya biru, kemudian unggah lagi yang biru seperti itu. Kemudian masuk terus sampai yang gold. Yang gold bukan gold namanya di sini, emas. Kemudian kita unggah lagi yang warna emas ya teman-teman ya. Nanti tinggal disesuaikan aja sama produk atau warna yang teman-teman jual ya. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita masuk ke SKU nya ya, tinggal ditulis saja ini bebas, kemudian jumlah stoknya, kemudian harganya. Ada harga coret nanti, kalau di sini harga sebenarnya, kemudian harga aslinya di sini nih, harga diskonnya berapa, seperti itu. Kemudian tanggal mulai diskon, mulai hari ini sampai kapan, seperti itu. Kalau saya sampai buat tahun 2000 5 tahun ke depan gitu. Kemudian tinggal disalin aja ya. Nah, sudah selesai seperti ini, sudah terisi semua, tinggal tayangkan. Nah, sudah selesai ngupload produk HBD-nya. Jika sudah selesai diupload, kita akan cek produk kita tadi yang kita upload udah tayang apa belum ya. Kemudian masuk ke produk dan pengaturan produk, diklik aja. Nah, ini tadi barang yang baru saya upload HBD. Dan kita lihat, itu terlihat udah tanda checklist warna hijau, berarti itu tandanya sudah live, sudah tayang di website Lazada ya. Kita klik, kita coba. Ya, sudah live, berarti orang-orang sudah bisa membeli produk ini ya. Untuk yang belum punya aplikasi Lazada, silahkan klik aja linknya di deskripsi. Kemudian nanti Anda akan diarahkan ke Play Store, download dan lakukan pendaftaran sebagaimana yang akan saya jelaskan berikut ini. Atau Anda bisa langsung aja klik di Play Store, cari dan download. Namun kalau lewat link yang ada di deskripsi, kemungkinan Anda akan mendapat voucher kalau nggak salah ya. Kalau masih berlaku promonya itu dapat voucher kurang lebih seperti itu. Jadi klik aja linknya di deskripsi, kemudian download, akan diarahkan ke Play Store, download, dan selanjutnya setelah selesai tinggal Anda klik buka. Baik teman-teman, setelah berhasil dibuka, langkah selanjutnya kita klik akun. Nah, di sini ada menu untuk
masuk dan daftar. Jadi kita klik aja masuk atau daftar. Nah, di sini karena belum punya akun, kalau sudah punya akun tinggal masukkan nomor telepon atau email kemudian sandinya. Karena belum punya akun, klik aja via SMS. Saya sarankan Anda menggunakan nomor handphone yang benar-benar aktif dan selalu aktif, agar ketika ada masalah dan butuh verifikasi nanti gampang. Kalau nomornya sudah nggak aktif itu malah nanti kesulitan. Baik, saya masukkan dulu nomornya di sini. Berikutnya tinggal kita klik kirim kode SMS di sini, klik kode kirim dan tunggu kurang lebih 1 menit atau 60 detik. Nah, ini udah ada 622554. 622554. Selanjutnya klik masuk. Oke, nomor tidak terdaftar di Lazada, kami ingin mengajak Anda untuk bergabung. Klik join us. Nah, jadi klik join us atau daftar ya. Kemudian masukkan nama lengkap, kemudian kata sandi. Saya contohkan semisal oke, kemudian kata sandi minimal 6 karakter terdiri dari angka dan huruf, jadi harus ada angka dan huruf. Ini sekedar contoh. Jadi 6 karakter, angka dan huruf, kemudian centang di sini, lalu klik daftar. Nah, ini udah sukses. Berikutnya tinggal kita lengkapi akunnya. Di menu akun, di pengaturan pojok kanan atas, kita lihat informasi akun. Nah, di sini Anda bisa menambah nama lengkap, ubah kata sandi, kemudian tambahkan email, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor rekening, akun media sosial tertaut, jadi bisa dihubungkan dengan akun sosial media Anda. Saya sarankan jika Anda ingin betul-betul akun Anda valid, lengkapi aja ini semua. Oke, selanjutnya alamat saya. Di sini perlu diisi untuk alamat pengiriman barang. Kita tinggal klik tambah. Masukkan nama lengkap, misalkan ini sekedar contoh. Di sini ada keterangan nama jalan, nama gedung, dan nomor gedung. Yang jelas di sini Anda tinggal ikuti aja di KTP, misalkan ya kalau Anda di pedesaan, dusun, misalkan ya, dusun Alas desa, misalkan desa Sukorejo, kecamatan Manding, Kabupaten Malang, semisal ini sekedar contoh ya, Jawa Timur. Oke, berikutnya kita tinggal pilih provinsi. Karena tadi pilih Jawa Timur ya, pilih Jawa Timur. Kemudian setelah pilih provinsi, pilih kabupaten. Tadi kita pilih Malang, kemudian kita pilih semisal kecamatan Dampit, kelurahan di sini tulis sendiri, misalkan Sukorejo. Jadi di sini rubah ya, kecamatannya Dampit. Dan nulisnya di sini ingat tanpa tanda titik, tanpa tanda koma, hanya spasi. Di sini banyak teman-teman yang gagal. Kemudian nomor teleponnya masukkan di sini. Ini sekedar misalkan aktif ya, ini sekedar contoh saja. Selanjutnya pilih rumah atau kantor, misalkan rumah. Kemudian jadikan alamat pengiriman utama. Jadi setiap Anda belanja akan dikirim ke alamat ini.
Untuk nanti dikirim ke alamat lain, Anda tinggal nambah alamat lain saja. Selanjutnya klik simpan. Nah, di sini udah selesai ya untuk alamatnya. Selanjutnya tinggal kita back. Jadi alamat sudah ada isinya. Selanjutnya kita tinggal belanja, pilih barang. Di beranda tinggal cari apa yang mau Anda beli. Misalkan ya tripod kamera. Nah, ini misalkan kita mau beli yang ini 10.500 atau yang ini 36.000. Selanjutnya Anda bisa klik tambah ke troli atau langsung klik beli sekarang. Anda juga bisa chat ke seller dulu, jadi bisa tanya-tanya di sini apakah produknya ready atau tidak, seperti itu ya. Kemudian saran saya lagi di sini, Anda lihatlah rating. Di sini ratingnya bintang berapa itu sangat menentukan. Juga berapa banyak ulasan, berarti dia berapa banyak lakunya. Dan baca di sini ulasan orang-orang yang sudah pernah beli, kira-kira banyak yang puas atau tidak. Bagaimana komentar mereka itu perlu Anda perhatikan dan baca. Kalau banyak yang puas, Anda bisa lanjutkan belanjanya. Seperti itu. Oke, sekarang kita klik beli sekarang. Nah, di sini alamat sudah otomatis terisi dan ini masih bisa diubah. Jadi kalau Anda mau ngirim ke alamat lain, klik aja ubah. Kemudian Anda bisa nambah di sini, tambah alamat baru dan tinggal ditulis alamatnya seperti tadi. Berikutnya Anda di sini nomor teleponnya bisa diganti. Kemudian di sini juga perlu diisi email, misalkan Ali Alfarisi. Ini sekedar contoh ya. Kemudian klik disimpan. Selanjutnya kita tinggal klik, sekali lagi klik disimpan ya. Kemudian tinggal klik buat pesanan. Dan selanjutnya kita tinggal pilih metode pembayaran. Di sini ada Dana, namun perlu diaktifasi dulu. Silakan simak di video yang lain untuk cara aktivasinya. Kemudian ada transfer bank, ada klik BCA, ada bayar di counter ya. Ada di debit instan, ada di Alfa dan Indomart. Di sini saya pilih bank transfer. Selanjutnya pilih bank BNI, terserah Anda, bank Anda apa. Di sini saya pilih bank BNI, kemudian klik konfirmasi. Nantinya Anda akan mendapat nomor rekening yang harus kita transfer ke sana. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini dia nomor rekeningnya. Tinggal kita klik salin aja untuk menyalinnya. Nah, di sini klik salin, jadi rekeningnya yang itu. Dan di sini kita diberi waktu 24 jam untuk melakukan pembayaran. Jika dalam 24 jam tidak dilakukan pembayaran, maka pesanan ini akan otomatis gagal. Jadi Anda lebih baik buat pesanan baru jika sudah lebih dari 24 jam belum dibayar. Nah, untuk cara pembayarannya sendiri di sini sudah lengkap ya, tinggal cek di bawah. Kalau dari ATM seperti ini, kalau dari internet banking seperti ini, bisa dibaca sendiri. Kalau mobile banking seperti ini, kalau SMS banking formatnya seperti ini, atau ke cabang langsung caranya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal baca aja sendiri, itu sudah lengkap tentang caranya. Dan berikutnya kita tinggal lakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran tersebut, maka pembelian kita sebenarnya udah selesai. Kita tinggal menunggu aja barangnya datang sambil sesekali dipantau posisi barang orderan kita.
pertama tentunya dimulai dari membuka aplikasi atau website dan memesan barang yang Anda inginkan. Setelah itu, maka Anda masuk ke bagian verifikasi dan memilih jenis pembayaran apakah melalui transfer ATM atau bayar di tempat yang sering disebut COD. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa order yang dilakukan real dan bukan iseng-iseng. Setelah melakukan verifikasi, maka pesanan Anda akan masuk sistem Lazada yang ada di warehouse Lazada ini. Ada dua jenis pesanan yang ada. Jika memesan dari marketplace yang terdaftar di Lazada, maka pesanan yang akan masuk ke pemilik marketplace tersebut. Namun, jika memilih barang yang dijual langsung oleh Lazada, maka pesanan akan langsung masuk ke warehouse. Setelah masuk sistem, maka warehouse management system akan memproses pesanan Anda dan memberikannya ke bagian picker untuk mengambil barang yang sudah dipilih. Uniknya, saat ini proses pemilihan barang dilakukan secara otomatis. Petugas picker sudah menggunakan alat sejenis smartphone yang memudahkan. Dengan alat ini, maka hanya perlu menuliskan kode yang diinginkan dan alat akan memberikan jawaban tempat barang berada. Ini juga mempersingkat waktu logistik di warehouse. Selanjutnya, setelah barang dipilih, maka akan dimasukkan ke outbound station. Nah, di outbound station inilah packing barang pesanan Anda dilakukan. Packing selesai, artinya proses logistik sebentar lagi akan selesai. Karena proses selanjutnya adalah pemisahan barang berdasarkan lokasi pengiriman. Pertama akan dipisah sesuai provinsi, kemudian kabupaten, lalu kecamatan. Setelah semua sesuai dengan daerahnya, maka tinggal proses akhir. Prosesnya adalah memasukkan barang ke truk pengiriman untuk diberikan ke jasa pengiriman seperti Lazada Express atau CNE hingga Tiki sesuai dengan pilihan Anda. Dengan berakhirnya proses ini, maka barang pesanan Anda hanya perlu menunggu diantarkan oleh jasa kurir yang telah dipilih. Sekian pembuatan video mengenai sebuah bisnis. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.